Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Zahra, NIM 0561526662, Prodi Agribisnis, jurusan Sains dan Teknologi, BPJJ UT Jambi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai 1. Ada berapa konsep dalam pengertian penyuluhan pertanian? Konsep apa saja dan berikan penjelasan konsep-konsep dalam penyuluhan pertanian. 1. Penyuluhan sebagai proses pendidikan. Penyuluhan pertanian merupakan bagian proses pendidikan, khususnya pendidikan non-formal. Dalam konteks pendidikan, terbagi menjadi 3 jenis. 1. Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang berlangsung dalam keluarga. 2. Pendidikan formal, pendidikan yang berlangsung di sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tertinggi. 3. Pendidikan non-formal, pendidikan yang berlangsung di luar sekolah. Penyuluhan pertanian termasuk dalam pendidikan non-formal karena ditujukan untuk petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka tanpa melalui jenjang perguruan tinggi atau jenjang sekolah normal. 2. Penyuluhan sebagai upaya perubahan. Penyuluhan bertujuan untuk menciptakan perubahan kepada petani agar jadi lebih baik lagi dari petani sebelumnya. Jenis perubahan ciri-cirinya yaitu perubahan secara alami tanpa ada paksaan. Perubahan yang diharapkan dari tidak mampu menjadi mampu, dari kurang menjadi lebih baik, dari sedikit pengetahuan jadi meningkat, dari tidak berdaya menjadi berdaya. Penyuluhan membantu petani untuk dapat mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Karena itu, penyuluhan diperlukan untuk membangkitkan kesadaran para petani tanpa adanya paksaan. 3. Penyuluhan sebagai pemberdayaan, upaya meningkatkan kemampuan, kesadaran, kemandirian para sasaran agar mampu memecahkan masalah di kehidupannya dalam bertani. Kegiatan pemberdayaan dalam penyuluhan, pemberdayaan petani, masyarakat sekitar hutan, nelayan, dan bencana alam. Pemberdayaan adalah proses membuat seseorang atau kelompok yang sebelumnya kurang memiliki kemampuan atau kekuatan menjadi berdaya, mampu, dan mandiri dalam menghadapi masalah. 4. Penyuluhan bukan sekadar penerangan. Penerapan hanya menyampaikan informasi tanpa memastikan perubahan perilaku sasaran. Sedangkan penyuluhan pertanian meliputi penyampaian informasi, menumbuhkan motivasi internal dan eksternal, mendampingi penerapan teknologi, memberikan umpan balik, memastikan terjadi perubahan perilaku petani, memberdayakan petani agar mampu mandiri. Pertanyaan kedua, salah satu komponen dalam sistem penyuluhan ada sasaran penyuluhan. Mengapa disebut sasaran? Berikan penjelasannya. Sasaran dalam penyuluhan adalah pihak yang menjadi tujuan utama para penyuluh. Dalam kegiatan penyuluhan, kata sasaran lebih tepat dibandingkan kata korban, karena sasaran bukan pihak yang dirugikan, tapi penerima manfaat dari penyuluhan. Contohnya kegiatan bimbel, guru sebagai pelaku utama, yaitu yang memberikan materi. Siswa yang mengikuti bimbel itu sebagai sasaran karena diberikan informasi pendidikan di bimbel tersebut. Sama halnya berlaku pada penyuluhan. Penyuluhan yaitu pelaku penyuluhan itu sebagai pelaku utama dan para petani sebagai sasarannya. Karena kebanyakan petani hanya memiliki lahan tanpa memiliki banyak pengetahuan mengenai pertanian, mendapatkan wawasan dan keterampilan baru. Disebut sasaran karena penyuluhan dilakukan secara non-formal dan ditujukan kepada petani, sehingga melalui penyuluhan mereka menjadi mampu dan tahu penerapan pengetahuan dalam bertani. Nomor 3, sebagai bagian dari usaha saya untuk mencari informasi mengenai penyuluhan, saya telah mencoba menghubungi penyuluhan pertanian lapangan (PPL) yang bertugas di wilayah saya. Namun hingga saat ini, saya belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu atau mengikuti kegiatan penyuluhan secara langsung.
karena kesibukan beliau dan jadwal yang belum bisa ditentukan. Oleh karena itu, untuk memenuhi tugas ini, saya melakukan wawancara bersama teman saya kepada petani sekitar wilayah saya. Berikut data-datanya. Nama kelompok Kuala Horti, jumlah anggota 15 orang, alamat Betara Jaya Sungai Dualap, struktur ketua Bapak Jamiran, sekretaris Bapak Mintarjo, bendara Bapak Budi Riswanto. Tugas 1 untuk membina kelompok. 2. Mengembangkan budidaya tanaman. Visi mengembangkan pertanian yang modern dan berbasis teknologi. Misi mengumpulkan perekonomian bagi kelompok ataupun masyarakat sekitar. Meskipun saya belum dapat mengamati penyuluhan secara langsung, saya tetap berusaha mendapatkan informasi yang relevan untuk memahami peran penting penyuluhan dalam mendampingi petani menuju kesejahteraan dan berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.